Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurul Fadiaya dengan NIM 1121062 akan menjelaskan sejarah Islam di Andalusia. Semenjak Tariq bin Ziyad mengalahkan Spanyol tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi dalam pertempuran Guadalete, Andalusia masuk ke dalam kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Kemenangan ini menjadi awal bagi Tariq untuk menaklukkan kota-kota lain di semenanjung Iberia Andalus yang merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen Visigoth. Tanpa banyak kesulitan, kekuasaan Islam terus berkembang hingga pada tahun 719 Masehi. Dalam proses penaklukan Andalusia, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa atau paling berperan penting, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa Nusyair. Selanjutnya, perkembangan politik Islam di Andalusia pada tahun 746 Masehi terjadi perang saudara yang menyebabkan lemahnya kekuasaan khalifah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Yusuf Al-Fihri. Terjadi seorang penguasa yang tidak terikat kepada pemerintahan di Damaskus. Kekuasaan Amir Cordoba, terutama di daerah perbatasan dengan kaum Kristen, sering mengalami naik turun politik. Itu tergantung kecakapan dari sang Amir yang sedang berkuasa. Pada saat kekuasaan cucu Abdullah Abdurrahman pada tahun 912 Masehi, ia dengan cepat mengendalikan kekuasaan Umayyah kembali. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam di Andalusia. Pada periode 1, stabilitas politik belum tercapai sempurna. Gangguan masih sering terjadi, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Kemudian pada periode kedua, umat Islam di Andalusia mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun bidang peradaban. Selanjutnya pada periode ketiga, pada periode ini Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya periode keempat, Islam Andalusia kembali memasuki masa pertikaian intern. Pada periode kelima, walaupun Islam terpecah dalam beberapa negara, umat Islam tetap terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Muwahhidun. Selanjutnya periode terakhir mengalami kemajuan kembali, namun hanya di wilayah kecil. Akan tetapi pertahanan Islam di Andalusia ini berakhir karena perselisihan dalam perebutan kekuasaan. Kemudian kemajuan Islam di Andalusia adalah yang pertama, kemajuan intelektual, yaitu kemajuan di bidang filsafat, sains, fikih, musik, dan kesenian, bahasa dan sastra. Yang kedua adalah kemajuan pembangunan fisik, yaitu diantaranya 1, membangun teropong bintang di Cordova, membangun pasar, jembatan, masjid, istana, upaya mengendalikan banjir, sistem irigasi hidrolik, dan masih banyak lagi. Kemudian yang menjadi penyebab kemunduran Islam di Andalusia adalah diantaranya lemahnya kekuasaan Bani Umayyah, lemahnya kekuasaan Bani Umayyah II, dan bangkitnya kerajaan-kerajaan kecil di Andalusia. Timbulnya semangat orang Eropa untuk menguasai kembali Andalusia. Soal yang nomor 2, yaitu ibrah yang dapat kita ambil dari sejarah Islam di Andalusia. Yang pertama, kita dapat meneladani semangat juang dalam menyebarkan Islam dengan penuh pengorbanan, kegigihan, dan keberanian. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui perkembangan peradaban Islam di Andalusia berupa perkembangan politik dan kemajuan intelektual. Yang ketiga, kita bisa mengambil pelajaran untuk menghindari perebutan kekuasaan dalam pergantian pemimpin, salah satunya dengan cara demokrasi. Soal yang ketiga, hubungan atau kaitan Islam di Andalusia dengan program studi sejarah
studi hukum keluarga Islam adalah pada sejarah Islam di Andalusia, pemerintah telah menetapkan bagi agama non-Islam adanya hakim bagi setiap pemilu agama lain, dan banyak ilmu-ilmu Islam yang berkembang sehingga menghasilkan tokoh-tokoh yang berkompeten, di mana di dalam karyanya terdapat pembahasan mengenai hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian UAS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.